Tidak ada yang benar-benar sadar ketika kehidupan Avel mulai berubah. Tidak ada petir yang menyambar, tidak ada suara gaib yang memanggil namanya. Malah yang ada hanya satu hal sederhana. Tidurnya tak lagi nyenyak. Malam itu jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Avel mendadak terbangun dengan nafas yang tersengal. Seolah baru saja dikejutkan dari mimpi buruk yang bahkan tidak bisa ia ingat. Awalnya ia mengira hanya mimpi, tapi tubuhnya terasa aneh, seperti ada lapisan udara dingin yang menempel di kulitnya. Kamar kosnya gelap, hanya diterangi lampu jalan yang menembus sela gorden. Avel mengusap matanya, dan saat ia memandang sudut kamarnya, ada seseorang yang berdiri di sana. Sosok itu membelakanginya, rambutnya panjang, menutupi hampir seluruh tubuh, seolah sedang menunduk memandangi lantai. Avel menelan ludah, mencoba mengatur nafas. Ia berusaha mencerna dengan logika. Mungkin itu bayangan baju yang ia gantung di belakang pintu, pikirnya. Tapi perlahan sosok itu bergerak, seakan seperti seseorang yang baru saja diperhatikan. Avel mencoba menutup matanya rapat-rapat untuk beberapa detik, lalu ia kembali membukanya. Sosok itu masih ada, bahkan kini menoleh sedikit, menampakkan pipi pucatnya dan mata kosong yang seperti cekung ke dalam. Avel memaksakan tubuhnya untuk bangkit, berusaha meraih ponsel dan menyalakan senter dari ponselnya. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Ruangan itu kembali seperti biasa. Tidak ada sosok, tidak ada bayangan. Hanya ada sebuah keheningan. Avel menghabiskan sisa malamnya sambil terus berpikir positif dan menggunakan logikanya kalau ia hanya berhalusinasi. Ia mengantuk dan mungkin terlalu capek. Keesokan paginya, ia menceritakan apa yang terjadi semalam kepada sahabatnya, Bella, saat mereka bertemu di kantin kampus. "Vel, itu namanya sleep paralysis," kata Bella sambil menyeruput es tehnya. "Kamu baru bangun, tapi otak kamu belum sinkron sepenuhnya. Jadi bikin orang sering lihat yang aneh-aneh." Avel hanya mengangguk dan berusaha percaya dengan omongan Bella. Tapi sayangnya, kejadian malam itu bukan yang terakhir. Malam kedua, tepat pukul 2 dini hari, Avel terbangun lagi dengan perasaan yang aneh. Tapi kali ini tidak ada sosok di sudut kamarnya. Malah yang ada hanyalah bisikan. Suara pelan seperti seseorang yang sedang berdesis dekat di telinganya. Tapi kata-katanya tidak jelas. Avel memutuskan untuk merekam menggunakan aplikasi perekam suara dari ponselnya. Ia meletakkan ponsel di meja belajar dan mengarahkan ke tempat tidur. Lalu, ia kembali memejamkan mata. Keesokan paginya, ia mendengarkan rekaman itu. Dan di menit 3.22, ketika ia sedang tertidur, terdengar suara, "Lihat aku." Avel menghentikan rekaman. Jantungnya terasa berhenti. Itu bukan suaranya, bukan nafasnya. Seketika Avel merinding, karena suara itu semakin mendekat, seolah berada tepat di samping bantalnya. Setelah 2 malam Avel merasa tidak tenang, Avel memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di pinggiran kota. Ia tidak menceritakan apa-apa yang ia alami, karena ia takut dianggap berlebihan. Ia hanya bilang ingin istirahat. Namun, keadaan justru semakin aneh. Malam itu, Avel tidur di kamar lamanya. Ketika hendak mematikan lampu, ia mencoba menenangkan diri. "Ini rumahku sendiri, aman, gak akan ada apa-apa." Tapi baru 5 menit ia berbaring, Avel melihat sesuatu di pojok kamarnya. Pertama, hanya seperti bayangan hitam. Lalu, lama-kelamaan bentuknya mulai jelas. Seseorang duduk meringkuk di pojok kamar. Dengan sigap, Avel terbangun dari ranjang tempat tidurnya, menyalakan lampu, dan kali ini sosok itu tidak hilang. Ia masih duduk di sana, tubuhnya membungkuk dengan lutut yang tertekuk. Rambutnya kusut menjuntai menutupi wajahnya. Bahunya berguncang pelan seperti sedang menangis. Avel terpaku melihat sosok itu. Tenggorokannya mendadak kering, kakinya terasa kaku.
"Siapa kamu?" Suara Avel nyaris tak keluar. Makhluk itu berhenti menangis, lalu perlahan mendongakkan kepalanya. Wajahnya penuh goresan panjang, seperti habis dicakar berkali-kali. Matanya merah, tidak ada pupil. Mulutnya terbuka sedikit dan ketika ia berbicara, suaranya serak. "Terima kasih sudah melihatku." Avel menjerit sejadi-jadinya. Ia buru-buru keluar dari kamar, menyalakan semua lampu di rumahnya. Orang tuanya yang terbangun mendadak panik mendekati Avel. "Avel, kenapa?" Avel berusaha berbicara, tapi suaranya gemetar. Di kamar ada orang." Mereka segera memeriksa kamar Avel, tapi seperti biasa, makhluk itu nggak ada. Ayahnya hanya menggeleng, mengira Avel terlalu banyak pikiran karena sibuk kuliah. Tapi Avel tahu apa yang ia lihat, dan yang lebih menakutkan adalah kata-kata dari makhluk itu. "Terima kasih sudah melihatku." Seolah selama ini ia hanya ingin terlihat. Seolah selama ini Avel memang memiliki kemampuan itu, hanya saja baru sekarang benar-benar bisa melihat mereka. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan, seolah punya penghuni sendiri. Di ruang tamu, Avel sesekali melihat bayangan melintas dengan cepat. Di dapur, ia mendengar suara sendok jatuh, padahal tidak ada siapa-siapa. Di kamar mandi, ia merasa ada yang memperhatikan dari balik kaca buramnya. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Avel sedang menutup pintu kamar ketika mendengar suara langkah di belakang. Suara itu pelan dan terasa seperti menyeret, seperti kaki seseorang yang tidak kuat mengangkat tubuhnya. Avel tidak menoleh, tapi ia merasakan makhluk itu tepat di belakangnya. Nafasnya dingin mengembun di tengkuknya. Lalu suara itu muncul lagi. "Tolong lihat aku." Avel berusaha memejamkan mata, mencoba menahan nafas. Tubuhnya gemetar, tangannya memegang gagang pintu begitu kuat. "Kenapa kamu menutup mata?" Suaranya berat, parau, hampir seperti jeritan yang ditahan. "Kamu sudah bisa melihat kami. Jangan abaikan aku." Dengan keberanian yang tersisa, Avel menoleh sedikit, dan makhluk itu berdiri begitu dekat. Hampir tidak ada jarak antara Avel dan makhluk itu. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya sobek hingga hampir ke pipi, dan matanya kosong. Seolah bukan mata manusia. "Lihat aku." Avel menjerit, mendorong makhluk itu dan lari ke ruang tamu. Ia menangis histeris sampai ayah dan ibunya keluar lagi dari kamar. Tapi lagi-lagi makhluk itu menghilang. Pada titik itu Avel sadar sesuatu. Makhluk itu bukan ingin melukai. Ia hanya memaksa Avel untuk mengakui keberadaannya. Tapi kenapa dia bisa melihat mereka sekarang? Kenapa baru sekarang? Avel mulai mengingat kembali. 2 minggu terakhir ia mengalami kecelakaan kecil, terpleset saat turun tangga di kampus dan kepalanya terbentur pagar besi. Dokter bilang tidak parah, hanya pusing ringan. Tapi entah kenapa, sejak saat itu ia lebih sering mengalami mimpi-mimpi aneh. Seolah benturan itu membuka sesuatu dalam dirinya, sebuah mata kedua yang selama ini tertutup. Sadar atau tidak, kini Avel hidupnya berdampingan dengan dunia yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita horor. Dan dunia itu ingin dilihat. Malam itu Avel memutuskan satu hal, ia harus berbicara pada makhluk itu, menyelesaikan semuanya. Jika ia terus menghindar, kegelisahan itu tidak akan pernah pergi. Ia duduk di tepi ranjang, lampu kamar sengaja diredupkan. Nafasnya berat, tangannya dingin. "Aku di sini," bisiknya gemetar. "Kalau kamu mau muncul, aku dengarkan." Keheningan menyelimuti kamar beberapa detik. Suara langkah itu kembali, pelan, menyeret, dan lebih dekat. Avel memejamkan mata. "Aku tidak akan lari." Sosok itu muncul tepat di hadapannya. Wajahnya kini lebih terlihat sedih, kacau, namun tidak marah.
Aku mati di tempat ini, bisiknya. Di rumah ini, bertahun-tahun. Tidak ada yang melihatku, tidak ada yang tahu. Avel mengangkat tatapannya perlahan. Kenapa kamu milih aku? Karena kamu akhirnya bisa melihat. Jawabnya dengan tatapan mata yang lembut. Dan aku hanya ingin seseorang tahu kalau aku pernah ada. Avel menelan ludah. Kalau aku sudah tahu, apa kamu akan pergi? Makhluk itu tersenyum tipis, senyum tragis, hampir seperti manusia. Aku akan tenang, dan perlahan tubuhnya memudar, menjadi asap tipis lalu hilang dan lenyap, meninggalkan udara dingin yang perlahan menghangat. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Avel bisa bernafas lega. Keesokan paginya, kamar terasa lebih terang. Tidak ada bayangan yang bergerak, tidak ada suara bisikan, tidak ada langkah yang menyeret. Avel akhirnya tahu kalau makhluk itu benar. Ia tidak ingin menakuti, ia hanya ingin terlihat. Sejak saat itu, Avel tidak pernah lagi melihat sosok itu. Tapi tetap, kemampuannya melihat mereka tidak bisa hilang. Kadang ia masih melihat siluet abu-abu yang melintas di jalan, atau sosok yang duduk diam di dalam halte malam-malam. Bedanya, kini ia tak lagi lari. Ia hanya menatap sebentar, mengangguk pelan dan membiarkan mereka berlalu. Karena itu, ia jadi tahu, beberapa makhluk tidak menginginkan lebih sekedar diakui keberadaannya. Dan itulah awal dari kehidupan Avel sebagai seseorang yang memiliki mata kedua. Sebuah kehidupan yang jauh dari normal, tapi kini tak lagi membuatnya takut. Hanya saja membuatnya lebih waspada, karena di setiap sudut, setiap bayangan, setiap gelap malam, selalu ada yang ingin dilihat.